Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin, amma ba'd. Jamaah muqimin muqimat, para hadirin wal hadirat yang insyaallah mudah-mudahan tiang pelumum sami dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dimuliakan dari dunia sampai akhirat, amin. Dan insyaallah dalam kemuliaan ini mudah-mudahan tiang pelumum sami senantiasa dalam taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti kita berharap bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Jamaah sami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini tiang ingin menyampaikan tentang apa yang terjadi di dunia ini. Apa yang terjadi, yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita rasakan, bahwa Allah ingin menunjukkan kepada tiang pelumum sami, Allah itu wujud, Allah itu ada, ahra Allah Subhanahu wa ta'ala wujud. Lawan daripada ada itu adalah ketiadaan, adamu. Tapi Allah itu adalah maha berada, ada wujud di Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidak ada awal, tidak ada akhir. Dan bagaimana Allah menunjukkan daripada wujudnya Allah, adanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan melalui makhluknya, melalui makhluknya, melalui ciptaannya. Indonesia bahkan dunia saat ini sedang merasakan takut yang berlebihan. Ya pendek jemaah, takut yang berlebihan. Bukti takut dan berlebihan. Nyeren laku masker kanca jilbab, nyeren laku masker kanca niqab, cadar.
Padahal di dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimallahu taala anhu, sebagian besar ulama mengatakan hukum bercadar bagi wanita muslimah itu adalah hukumnya wajib sebenarnya dalam mazhab Syafi'i. Mau nani terpaksa sisa kuasa, nani je bercadar mana. Beginilah cara Allah, bahwa Allah itu ada. Nah, masalahnya nanti jamaah sami rahimakumullah, apa yang kita perlu luruskan? Apa yang kita perlu perbaiki? Ya mawinan baca baru dalam surah At-Taghabun ayat 11 di dalam tafsir Al-Qurtubi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada tiap kaum sami bahwa ma asaba min musibatin illa biiznillah, bahwa tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu musibah pun kecuali adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahasa beliau di dalam kitab tafsirnya ini, ai bi iradatihi wa qada'ih, yaitu dengan kehendak dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa kita kena lamun di izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita kena. Mau di Bunduduk, mau di mana. Alamun saaran mati jamaah nende nak sarana corona bayan ni. Nyekam kajang dore masih mati lamun wai. Iya apa iya? Iya wah. Kau biar takut-takut jawab. Sak corona lalu mau takut. Ini adalah makhluk Allah jamaah. Semestinya kita harus lebih takut kepada yang membuat corona daripada yang corona itu sendiri. Ngirin takut aparan corona dicap pihak corona coba. Iya apa ya? La haula wala quwata illa billah. Ia manik Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak bisa kita ini akan kena oleh satu musibah itu kecuali atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kadar Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa kita. Dan ini adalah merupakan satu ketentuan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin tidak sepengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini adalah sekali lagi kembali yang saya sampaikan tadi di awal, itu adalah ingin menunjukkan bahwa Allah itu ada bagi orang-orang yang beriman. Wa may yu'min billah, barang siapa yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan membenarkan dan mengetahui la yusibahu musibah illa biiznillah, dia membenarkan dan mengetahui bahwa tidak akan ada musibah kecuali daripada izin Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbahu, maka Allah akan tunjukkan hatinya, akan bimbing hatinya kemana mana, lis-sabri war-ridha, wasan ulama tafsir, untuk dia sabar dan ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling hebat jemaah. Orang yang sabar dan ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa segala sesuatu ini memang sejatinya jemaah sami rahimakumullah di bawah kendali Allah. Tidak ada satupun yang tidak dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang benar-benar dia diberikan petunjuk, dibimbing hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hatinya itu akan diletakkan rasa sabar dan ridha. Munani arak cerita wallahu alam yang tidak terlalu mengikuti tunas jamaah sami, terutama jamaah lagi. Arak cerita nani ada ketentuan bahwa boleh berjumat di rumah. Ada informasi fatwa itu? Ya Allah. Iya, saya kenal ke baru ya. Bahkan di beberapa grup Ustaz yang share itu kemarin di grup sertifikasi itu yang sampaikan, mohon ini jangan dibesar-besarkan. Saya bilang sudahlah Jumatan baik. Jumatan kembali takut lalu.
Lama mak meninggal dalam keadaan bersujud itu lebih baik daripada mak kalak-kalak beak di balik. Sudahlah, mari kita. Kecuali kalau memang tempat ini, misal nauzubillah min dzalik, di Bondodok ini memang sudah dijangkiti semua mutiang ahli ini je, mungkin kita hindari. Tapi kalau sudah tidak ada, dan di Lombok ini secara umum menurut informasi yang sahih, kebetulan Arifar jadi dokter tiang tunas informasi kemarin, ada ndak yang sudah terinfeksi? Tidak, hanya suspek kuning tepara, diduga dan suspek, masih diduga. Wah, dia tak berjumpa je, serius loh datang corona. Ini cemoh libur Jumat tu ni. Ngerti hotel datang baik. Nggih. Artinya apa? Bahwa di Mekah juga, ya Allah, mungkin beliau apa dampak besarnya yang diperhatikan oleh pemerintah, wallahualam. Cuma yang lamun pengetahuan sebagai orang awam, sebagai orang yang dhaif, yang lemah, kalau di Mekah itu dajjal saja, Mekah Madinah ini tidak bisa masuk, apalagi searan corona. Ia sangat mudah, nggih. Bas semua travel ini kalang kabut nanti. Tidak ada yang bisa berangkat jemaah ini. Allah, penang. Yang paling parah itu yang sudah berangkat, sudah sampai Jakarta, bahkan sudah sampai Jeddah cerita. Kembali lagi. Jadi inilah ya, Mara baru di dalam tafsir Al-Qurtubi ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu dengan membenarkan ya, dan mengetahui bahwa tidak ada musibah kecuali adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbahu, maka Allah akan bimbing, tuntun hatinya. Untuk apa? Lis-sabri war-ridha, terhadap sabar dan ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang mahal jemaah. Dan ini modal dengan Islam ya. Ini modal dengan Islam ini. Modal orang Islam ini adalah dia punya modal namanya sabar dan ridha. Ya mawina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat hadis menyebutkan ajaban li amril mukmin. Rasulullah menyebutkan bahwa sangat takjub, sangat mengherankan bagi sikap seorang mukmin. Lamun dait senang bersyukur, lamun ditimpa musibah dia bersabar. Jadi dua-duaan mau. Syukur kan mau terombok rezeki pahala sisa kuasa. Bersabar tak? Nah, sabar ini apa kan? Tidak ada balasannya, tidak ada batasan balasannya orang-orang yang bersabar. Pelik gati. Besar sekali ganjaran orang-orang yang bersabar ini. Sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu tidak ada batasan balasan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sami rahimakumullah, orang yang senantiasa dia dibimbing hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, terhadap sabar dan ridha, ya, menerima daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan lebih lanjut bahwa imanuhu yahdillahu qalbuhu littiba'i sunnah, maka imannya itu akan menuntut selanjutnya kepada mereka itu adalah untuk mengikuti daripada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang wajib maupun perkara-perkara sunnah. Nah, nani je mulai itu berkadu ilmu fikih nani jemaah sila. Jadi kita coba hubungkan bagaimana ilmu kedokteran yang maju pesat sekarang ini dengan ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hubungannya jemaah sami rahimakumullah? Sangat dekat sekali hubungannya, karena memang ilmu itu sumbernya dari Allah, satu sumbernya. Maksud keberembe jemaah sami rahimakumullah. Jadi ternyata menurut informasi bacaan, kebetulan Tahdus bin Imah ibu bagian kesehatan masih tahun Mubarak
bahwa corona itu kalau misal menjangkiti tiang pelunggung sami, dia pertama akan bisa masuk melalui rongga ini, dan dia tidak akan langsung masuk, dia nak langsung tamat ya. Dia akan mengendap beberapa saat di sini, di rongga ini, rongga irong, biwih dan sebagainya. Nah, istimewanya apa Islam ini jamaah sami rahimakumullah? 5 waktu tiang pelunggung sami. 5 waktu, paling tidak 5 kali sehari. Kita sehari semalam kita akan melakukan wudu. Arak wudu, aran teparan rukun, aran teparan sunnah. Nah, lamun rukun lamun dek tegawe sah pun dek wudu. Tidak sah wudu kita. Ya. Tapi kalau sunnah bagaimana? Sah wudu kita, tetapi kita tidak mendapatkan afdalnya, keutamaannya di sana. Nah, termasuk di sana adalah istinsyak, kuning teparan, kemudian berkumur. Coba bayangkan, lengkap Islam ini jamaah maraatul sawah. Demam istinsyak doang mah begretek teri. Dalam kitab Fathul Qorib, istinsyak itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Bisa menyendiri mulut, atau bisa bergabung dia mulut dengan hidung kita. Artinya sekali betai. Nah, dan itu yang lebih utama. Nah, tersebut. Nah, inilah yang akan menghindari tiang pelunggung sami dari penyakit-penyakit karena corona ini. Termasuk adalah jamaah sami rahimakumullah, sebelum itu kita disunnahkan untuk mencuci tangan. Nah, ambil menyela-nyela jari, subhanallah, Islam lengkap jemaah. Pencegahan maupun pengobatan ada dalam Islam. Mau jabat saya takut lalu. Kita berusaha lebih takut kepada Allah. Ya sebenarnya. Ini yang kita upayakan. Ya mawinan mara one tursa one ngereng sila luruskan itikad kita. Mari kita luruskan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marak bahasa beliau, Jadi orang yang beriman dia kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia akan dibimbing untuk sabar dan ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan manakala mereka ditimpa oleh musibah, mereka akan menerimanya dengan lapang dada, dan kemudian keluar daripada mulutnya itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini adalah satu hal yang sangat istimewa bagi seorang yang seorang yang mengaku diri sebagai umat Islam yang beriman. Hadirin jamaah rahimakumullah, ujian demi ujian yang kita rasakan daripada Allah Subhanahu wa taala ini sesungguhnya bagi orang yang beriman jati ini adalah ujian. Bagi yang setengah-setengah itu peringatan. Bagi yang ingkar, yang kafir, ini adalah azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tiang pelunggung sami nani pilih posisi. Tidak perlu dijawab. Sehingga untuk menguatkan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi bahwa wa'lam annal ummata, ketahuilah bahwa sungguhnya seandainya umat itu lau ijtama'at ala ayyam fa'uka bi syai'in, seandainya mereka berkumpul untuk memberikan manfaat, sesuatu manfaat kepadamu itu lam yanfa'uka, tidak akan pernah bisa, bahasa Rasulullah. Dan ayat tahu tidak akan pernah bisa memberikan manfaat illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali adalah manfaat itu sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berembe-rembe to mayak tebing, tertolong si batur, lagu lamun dewa tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka segala manfaat itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Segala kebaikan itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Karena itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya jamaah sami rahimakumullah, wa in jatama'u ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik.
Begitu juga seandainya nak berkumpul dengan bersopuk dengan penduduk, selapun dengan penduduk, nina mama, yang milih berniat jahat, yang memilih pesedak jahit sekek dengan itu, tidak akan bisa pulang kecuali adalah atas ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Al-Quran sudah jelas mengatakan itu. Hadis juga sudah jelas mengatakan itu. Bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah di atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Cuma nani berembetan jamaah. Berembetan tadi mau perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berembetan. Tentu adalah kita mengikuti daripada cara-cara Nabi kita, cara-cara daripada sahabat-sahabat, cara-cara daripada tabi'in, cara-cara daripada ulama-ulama kita, cara-cara daripada orang-orang saleh. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridha Allah yang akan menuntun, yang akan membimbing tiang pelunggup sami kepada apa? Kepada namanya sabar dan ridha kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini sekali lagi jamaah sami rahimakumullah telah mempersiapkan begitu lengkap kepada tiang pelunggup sami untuk mengarungi, melewati kehidupan ini. Dalam riwayat, di dalam hadis melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bercerita dengan perjalanan Mi'raj itu diriwayatkan di sana bahwa ada seorang perempuan yang disaksikan oleh Rasulullah bermuka babi, bertubuh seperti tubuh himar, diriwayatkan di sana. Sampai Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, siapa lagi ini orang ini?" katanya. "Oh, ini adalah perempuan. Ini adalah perempuan yang suka menyampaikan hal-hal yang membuat orang berkelahi, membuat suaminya tidak cocok dengan tetangganya. Terubah muan jadi rumah bawi. Nauzubillah min dzalik. Nani kelelah, kado make up, kado lipstick kan. Muan terubah jadi muan bawi kan susah. Jadi mari kita hindari itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di riwayat Isra ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak diberikan, Isra dan Mi'raj ini diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji kesabarannya, diuji ketelitiannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di sana Allah Subhanahu wa taala menguji. Mbek uji anda jemaah sami rahimakumullah, dalam riwayat hadis yang sama dari Ibnu Abbas baru waktu itu Rasulullah dia berada di pegandengan Ummu Hani bahasa dalam riwayat itu. Datang malaikat Jibril dan bersama Rasulullah pada saat itu adalah bija, yakni Fatimah. Dia membuka si Fatimah tejur kemelas. Ternyata yang dilihat itu adalah seorang yang tidak pernah beliau lihat, tidak pernah beliau saksikan. Sehingga ditanya, "Mkembe Peter Muhammad." Akhirnya dilaporkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad pun mengetahui bahwa itu adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Dan melanjutkan setelah diperintahkan oleh Jibril, "Persiapkan dirimu, ganti bajumu, ganti pakaianmu dengan pakaian yang suci, yang bersih, yang bagus. Nah, malam ini saya akan ajak engkau untuk menghadap kepada Allah Subhanahu
wa taala. Dengan izin Allah, dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau pun keluar. Mulai saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan ujian. Di riwayat tersebut disebutkan bahwa ada satu kendaraan bernama Buraq. Buraq ini jamaah sami rahimakumullah, yang digambarkan di sana adalah satu binatang yang bermuka manusia dan bertubuh seperti tubuh kuda. Dan sangat bagus, tapi tidak diidentikan dengan perempuan, mohon maaf. Ya kaki sedih layak wah kedai gambar buruk munina mu. Nah itu mohon maaf termasuk pelecehan itu kepada Rasulullah. Tidak. Okay. Karena disebutkan di sana lahu kawajhil kawajhil insan hilaf disebutkan di sana. Jadi domir yang digunakan di sana adalah domir seorang laki-laki, tidak seorang perempuan. Mukanya itu. Nah, jadi ini diluruskan. Ada sandek lemak Rasulullah demen tunggang enggak? Soalnya nah ini tidak benar itu. Bahwa memang bagus kendaraan ini, bagus sekali. Ya, tapi tidak diidentikan dengan perempuan. Ya, bagus. Ada diluruskan ini. Bisa jadi ini adalah buatan orang-orang luar Islam. Yang jelas tidak bisa digambarkan wah ini. Pokok solah wah. Okay. Nah, jadi di Muhammad itu jamaah sami rahimakumullah, Buraq ini ternyata sempat menolak ketika akan dinaiki oleh Rasulullah. Ondor dulu nih. Digambarkan di sana melitik, maratan melitik, empat sak tangkat lembung. Kepetik. Suruh ndot sih. Jibril ndot, masa lagu ndek mana? Oh aku wah kasuh ke tetunggang si Ibrahim, si Adam, si Ibrahim. Munani saya nunggang-nunggang le aku nih. Yo le barat. Ada saya dengar. Saya tunggang nani, saya kancam nani adalah manusia paling mulia di seluruh langit, di seluruh bumi ini. Ia adalah penghulu dari para nabi, Sayyidul Anbiya. Ia saya tahu bubing syafaat. Akhirnya apa? Merudun, rendok. Sampai diriwayatkan di sana si Buraq pun minta kepada Jibril untuk kemudian diberikan syafaat. Syafaat. Jadi perjalanan ini kemudian Rasulullah SAW lanjutkan. Ya. Dalam perjalanan ini kemudian dia diuji lagi jamaah sami rahimakumullah. Diuji lagi arah panggilan dari sebelah kanan, panggilan dari sebelah kiri. Tadang sih dengan nina engas bahasa. Lagu ini semua dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia sampai di Masjidil Aqsa, dia menemukan seorang pemuda yang tampan, yang harum, solah, gagah. Yo oleh ketuan malaikat Jibril. Oh Jibril, apa je saone-one dait pun. Ya bahasa Rasulullah. Apa sak bukui le kanan one? Oh ande mengengat one ya Rasulullah. Ane muslapun baik umat lemak cenderung jadi dengan Nasrani. Cenderung mohon maaf cenderung jadi dengan Yahudi. Memangengat le kiri one cenderung jadi dengan Nasrani. Sali julu apa itu? Andai mak mendot onek kewak sali julu nina engas solah onek ya. Dengan perhiasannya itu je aneh selapun wah umat lemak yang tenggelam dalam kelalaiannya di dunia ini. Itu adalah gambaran dunia. Anu den betelah doang kadang-kadang asar lolos. Berembet tataya atau selamat. Berembet tataya mau perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ikhtiar. Jadi mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu tentu harus didahului dengan cara berembet, mendapatkan ridhonya dulu. Mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya. Iya wah modal ya. Dan memang bentuk berembet, lanjutkan dia tambah dia dengan doa. Di antara doa-doa yang diajarkan ya. Pagi misal selesai salat subuh kita mengucapkan Bismillahilladzi la yadurru
ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Wa huwas samiul alim. Jadi ini doa ini. Lamun wahia mutamalan ya insyaallah Allah ya jaga. Lagu tentunya adalah dengan kita menjaga perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sami rahimakumullah, juga cara daripada ulama kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Fal yazunnu bi ma syaa. Saya ini adalah di persangkaan hambaku, maka berprasangkalah tentangku. Tentunya adalah prasangka yang baik. Jangan sampai kemudian baru tertuji sekali langsung macam-macam cerita. Jadi ini yang menyebabkan tidak turunnya rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali dalam kisah tersebut surah Mi'raj itu jemaah sami rahimakumullah, adapun seorang pemuda yang tampan, ganteng, solah, musengeh, saya dia bahasa Rasulullah oleh malaikat Jibril, oh ini adalah agamamu wahai Rasulullah, yaitu agama Islam. Artinya apa jemaah sami rahimakumullah? Lamun tak jalankan perintah-perintah agama Islam ini, menjauhi larangan-larangannya, maka tiang pelungum sami bina adalah sebagai makhluk yang indah, yang cantik, yang bagus, yang akan senantiasa zahiran wa batinan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia mawilan sak perlu tak karang ngaji tahaddus bin nikmah di masjid yang belum sami ini setiap minggu. Ya, setiap minggu dihadirkan pengajian-pengajian, dan inilah yang akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita akan sampai kepada rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu. Harus dengan ilmu jamaah sami rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan di dalam matan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap pegawaian bahasa, setiap pegawaian, segala pekerjaan, segala pekerjaan itu yang dikerjakan bi ghairi ilmin, tanpa dia mempunyai ilmu, a'maluhu mardudatun, maka pekerjaannya itu menjadi tertolak, la tuqbalu, dan tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat solusi juga jamaah sami rahimakumullah. Salat ini solusi bagi setiap permasalahan hidup yang belum sami. Orang-orang terdahulu termasuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala beliau sedang menghadapi satu persoalan, maka memerintahkan keluarganya itu untuk melaksanakan daripada salat. Salat lagu marah baru. Salat kita tidak akan beres, salat kita tidak akan memberikan dampak apa-apa lamun tiang pelunggum sami ndek mana ilmu lunasan. Nah, ilmu fikih malik tulak nani jamaah laki maupun bini pengantin arah ini arah waktu kawin wiwi, waktu kawin lain doang lunasan jamaah yang laki bini. Lamun dengan mandi wajib, lamun dengan mandi wajib, rukun sak pertama napa julu? Rukun mandi wajib niat. Alhamdulillah cekat berarti.
Nani aku ketuan jemaah. Ande nani berniat, okey. Nawaitul ghusl li rabbil hadatsil akbar lillahi taala. Jadi itu lapas niat itu sekali lagi hukumnya sunnah. Sunnah. Tapi kalau niat yang di dalam hati itu hukumnya wajib. Artinya kalau kita tidak tidak menyebutkan di dalam hati, maka perkara itu tidak sah. Pekerjaan mandi kita tidak sah. Nunani berniat baru. Sengaja berniat mandi besar untuk menghilangkan sengaja berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah besar. Niat di dalam amal. Nunani mutsiram. Naik ujung. Naik ujung. Terus naik ke atas. Kira-kira sah nak pendek? Sah pendek? Kendek takut. Sah pendek? Ini nuah ngaji berarti. Jadi begini dia Islam, ada ilmunya, ada tuntunannya. Nah, lamun wudu berembetan. Niat pertama rukun pertama wudu apa? Niat lah. Piran tahun berniat lamun wudu? Piran? Inda ghuslil wajhi. Namun nyekat mulai besok ia oleh berniat, ia oleh sah. Ande nani oleh tak berniat, pasang niat di dalam angan nyekat besok betak. Besok iman. Kira-kira sah napa ndek lamun wudu? Oh ni arak kena sah, arak kena ndek, arak ikhtilaf umat ini. Sah pendek? Tidak sah dia. Tapi kalau mandi, kalau kita basah kaki kita juluan, yo lele atas, kira-kira sah nak pendek? Sah dia. Telih nani misal. Telih nani. Jadi sah. Beginilah Islam. Ada cara. Lamun mandi wajib, lamun telih lalu misal atau ada uzur yang lain, munde mbaya tahu le atas mulai le bawa kanggo. Bahkan dek hilaf disebutkan di dalam i'anatul talibin, atau fathul mu'in disebutkan di sana lamun mandi, kebetulan misal dia membasak stoi awak mau teli lalu tendok, lalu malik lanjut masih sah niat temsa oleh, si hebat Islam. Lagu perlu tayak pelajari dulu, ada dek semo jari. Jadi boleh dia jamaah misal nani telih dimulai dari bawah sah. Yang tak bisa itu adalah wudu. Lamun wudu je wajib hukum. Tahun besok tahun berniatnya kan sak mulai besok mau membasahi muka ini. Ia tan wajib. Ni kanggo ndek. Le naik berembe den sah. Harus semula lamun ia tahun berniat. Wajib. Nah, lamun elek mau insyaallah. Ini tuntunan di dalam Islam. Selanjutnya di dalam melaksanakan daripada solat ini, kita tunaikan solat, maka ada namanya takbiratul ihram di sana. Di dalam takbiratul ihram, rasa perlu tayak ngase. Jika seangkat timur, Allahu Akbar. Arak tersebut taran di sana itu ada namanya rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi. Jika saat takbiratul ihram itu apa sak perlu ingat jamaah? Allah kena masih. Jika engkau segera mau Allahu Akbar pekan landang ngadin bau. Allah benar itu. Tapi dalam fikih ada yang harus kita ingat di sana. Tunas jamaah saya ngaji. Nah lupa wah. Ndek wah lagu irang lupa. Lasing berembe kan ndek lupa demen oleh Allah yarham al-Maghfurullah dan guru Ibrahim Kediri oleh lain bercerita. Naon baru bulan belum telekong nune ndek pengajian cerita berembe tanam mondok cerita. Jadi sila jamaah jadi saat takbiratul ihram itu ada 3 hal yang perlu kita ingat. Ada namanya qasad, ta'rad dan ta'yin nunin teparan. Qasad, ta'rad, ta'yin.
Ia bahasa kita mula kasar tarat ta'yin. Asalnya mah be kanan kasar. Usalli. Sengaja kesembah, ya sembahyang solat. Usalli itu kasar. Ni kanggun dek. Kasar takbiratul ihram. Kemudian tarat sengaja salat fardu. Tarat fardu. Ta'yin apa? Waktunya. Sengaja salat fardu maghrib misal. Itu yang tidak boleh tidak itu nyakan takbiratul ihram itu. Lamun gati lali itu maka tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Telu. Qasad, tarat, ta'yin. Sengaja salat fardu maghrib. Masa telu rakaat jari makmum dan sebagainya bangun muriah. Nah itu yang harus itu. Paham ya mah? Arab pira loy nya takbiratul ihram. Jangan coba. Takut nampak nek corona. Takut apa nek? Apa cuan? Terpaksa kena nek. Jadi jangan kita melewati daripada takut kita kepada Allah. Ia mawinan ngering sila jamaah pada ngaji. Kadesa wikan cara berembe tak menyelesaikan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam haji sendiri juga ada namanya pekerjaan wajib, ada pekerjaan rukun, ada pekerjaan sunnah. Kalau rukun ini ditinggalkan dalam perkara haji, maka hajinya itu tidak sah. Tapi kalau perkara wajib ditinggalkan, hajinya tetap sah, tapi dia kena namanya dah. Contoh perkara wajib lamun haji, mabit di Mina, mabit di Musdalifah, melontar jamarah. Itu perkara wajib itu wajib. Nah, tapi kalau namanya Arafah, tawaf ifadah, itu adalah rukun. Kalau ditinggalkan itu maka tidak sah haji. Ia mawinan dah kak nak ngoring sin sakit. Terjauh doang nyamah haji, lalu terjauh li Arafah. Kendaraan ni sih. Boleh kita walaupun di atas kendaraan tidak turun dia. Mau sekedar liwat doang bahasa Imam Nawawi, boleh juga. Sudah sah dia terkategori sudah mendapatkan wukufnya. Lagu puncak daripada haji itu adalah Arafah itu sendiri. Kenapa? Hanya 1 hari Arafah itu. Namun saat lain-lain dia bangun muriah. Marak tawaf ifadah. Bisa kita kondisikan. Namun Arafah itu sudah 1 hari. Muarak ketentuan waktu. Ini lamun dek perajah ya mawinan maka wajib ain bahasa Imam Nawawi lamun maya pada gawe haji wajib terlalu tuntut ilmu dulu jemaah. Mohon maaf. Alhamdulillah yang semingguan lebih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu syukur sak batuk selema nggih. Ande tak keparan kepak misal berbe jemaah. Alhamdulillah masih kita sekadar bila mudah-mudahan sampai di sini ya. Nggih. Tendek ngeromun lah selama-lama diri tunya. Ibu-ibu terutama untuk ketuaan masih arak kepeng. Arak lepas kecil tunya. Ndak boleh ngomong begitu. Nggih, alhamdulillah pejuluk nggih. Alhamdulillah ne. Nggih. Bagi sabde bangkat berembe pare. Iya, warwa ni. Ketuaan Malik po sehat. Ndek kena alhamdulillah. Apa ni? Ya, warwa. Sehat-sehat mentu ni. Astagfirullahalazim. Ketujun baisa masih tahu lampak ni. Ni kanggo le mam ketuaan ngombe alhamdulillah ni bejulu ada kombe ada terombok sehat. Ini marak-marak ada satu periak baik. Tani ya warwa tu. Alhamdulillah bejulu. Jadi ini kembali jamaah sami rahimakumullah, tidak akan terjadi apapun kecuali adalah atas ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jamaah sami rahimakumullah, ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini mari kita
gapai dia, mari kita jalani dia dengan perasaan sabar dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang akan mengantarkan pekayunan tiang pelunggup sami kepada kedamaian, ketentraman. Jadi amin tertimpa si musibah bersabar dan menerima karunia kebaikan dari Allah, kita bersyukur, maka tidak akan ada bebannya, mak. Kita jalani hidup ini apa adanya, dan memang sudah kadar Allah seperti itu. Oleh karena itu, mohon maaf telat baru ya. Tiang tidak akan berlama-lama, seperti biasa mungkin arah mudzakarah, saling berketuan sila, dipandu oleh bapak acara ya. Lamuk tahu jawab, tiang jawab, lagu lamuk ragu atau tidak tahu, insyaallah ditunda ya. Sila. Mungkin sekadar ini dulu sebagai pengasase kepada tiang pelunggup sami. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing hati tiang pelunggup sami untuk senang cinta kepada ajaran-ajaran agama, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.